Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohana Muhammad Hasan, NIM 181180 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jember akan menjelaskan terkait materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, yaitu bab Manajemen Operating Exposure, yang mana terdapat dua subbab di dalamnya yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama subbab Manajemen Proactive Operating Exposure dan juga pengelolaan Operating Exposure. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari subbab Manajemen Proactive Operating Exposure. Terdapat 6 kebijakan proaktif yang nantinya saya akan jelaskan. Berikutnya, exposure operasi dan juga transaksi dapat dikelola sebagian dengan mengadopsi dari kebijakan operasi atau pendanaan yang dapat mengimbangi exposure mata uang asing yang diantisipasi. Selanjutnya, operating exposure dapat dikelola secara parsial dengan mengadopsi berbagai kebijakan operasi yang dapat mengurangi exposure atau paparan. Terdapat 6 kebijakan proaktif yang sering digunakan, di mana yang pertama yaitu kebijakan menyamakan arus kas mata uang. Salah satu jalan untuk meniadakan exposure panjang yang terus berlanjut yang diantisipasi oleh perusahaan adalah dengan mendapatkan utang dalam denominasi mata uang tersebut atau matching. Berikutnya yaitu selain dari denominasi tadi, perusahaan juga dapat melakukan pengalihan mata uang atau currency switching, yaitu perusahaan membayar pemasok luar negeri dengan mata uang euro, seperti itu. Kebijakan kedua yaitu klausel perjanjian menyangkut mata uang atau pembagian resiko. Kebijakan pembagian resiko ini metode alternatif untuk mengelola exposure arus kas jangka panjang antar perusahaan adalah dengan melakukan pembagian resiko atau risk sharing. Kebijakan ini merupakan perjanjian kontraktual, yaitu antara pembeli dan juga penjual yang sepakat untuk berbagi atau memecah dampak dari pergerakan mata uang atas pembayaran di antara kedua belah pihak. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak dari volatilitas dan pergerakan kurs nilai tukar yang tidak dapat diprediksi bagi kedua belah pihak. Kebijakan yang ketiga yaitu back-to-back loans. Kebijakan yang kedua yaitu back-to-back loans, yang juga dikenal sebagai parallel loans atau credit swap. Terjadi ketika dua perusahaan di dua negara berbeda mengatur untuk meminjam dalam mata uang satu sama lain selama periode waktu tertentu. Pada tanggal pelunasan yang telah disepakati, kedua perusahaan itu mengembalikan mata uang yang dipinjam. Swap atau pertukaran ini menimbulkan lindung nilai atau covered hedging terhadap kerugian valuta asing. Karena masing-masing dari perusahaan pada bukunya sendiri meminjam dalam mata uang yang sama yang akan dilunasinya nanti. Terdapat dua kendala fundamental yang menghalangi penggunaan back-to-back loan secara luas, yaitu sulit bagi perusahaan untuk menemukan mitra. Yang kedua, yaitu sulit bagi perusahaan untuk menemukan mitra, yaitu pihak counterparty untuk jumlah mata uang dan waktu yang dikehendaki. Timbulnya resiko bahwa salah satu pihak akan gagal untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan pada waktu yang telah ditentukan meskipun masing-masing pihak memiliki jaminan 100% atau yang berdenominasi dalam mata uang yang berbeda. Kebijakan yang keempat yaitu currency swaps, di mana currency swap ini serupa dengan back-to-back loans, hanya saja tidak tersaji pada neraca perusahaan, seperti itu. Dalam currency swap, perusahaan dan sebuah swap dealer atau swap bank sepakat untuk menukarkan jumlah yang ekuivalen atas dua mata uang yang berbeda pada waktu tertentu. Kebijakan yang kelima yaitu leads and lags, yaitu menentukan kembali waktu transfer dana. Perusahaan dapat mengurangi baik exposure operasi dan juga transaksi dengan mempercepat atau memperlambat waktu pembayaran yang harus dilakukan atau diterima dalam mata uang asing. Leads and lags intra perusahaan lebih mungkin untuk dilakukan
karena perusahaan memiliki hubungan istimewa, kemungkinan besar akan memiliki tujuan yang sama sebagai satu perusahaan terkonsolidasi seperti itu. Dan sebaliknya, leads and lag antar perusahaan memerlukan prevensi waktu perusahaan lain yang independen terhadap perusahaan lain seperti itu. Kebijakan yang keenam yaitu reinforcing center. Sebuah reinforcing center adalah anak perusahaan dari suatu perusahaan multinasional yang berbeda di suatu negara tertentu yang berfungsi mengelola exposure operasi di perusahaan-perusahaan yang berafiliasi. Dalam contoh, sebuah perusahaan dari Amerika Serikat ingin melanjutkan penjualan ekspor ke Eropa. Agar dapat berkompetisi secara efektif di pasar Eropa, maka perusahaan akan menagih seluruh penjualan ekspor dalam mata uang euro seperti itu. Dan kebijakan ini menghasilkan penerimaan euro terus-menerus dari bulan ke bulan, dan rangkaian exposure transaksi tanpa henti ini dapat dilindungi nilai secara berlanjut dengan forward atau perjanjian kontraktual lainnya seperti itu. Sebab yang kedua yaitu pengelolaan exposure ekonomi, di mana exposure ekonomi mewakili setiap dari dampak fluktuasi nilai tukar atas arus kas di masa depan sebuah perusahaan. Arus kas korporasi dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dengan cara yang tidak langsung berkaitan dengan transaksi-transaksi falas. Jadi perusahaan tidak bisa hanya berfokus pada hedging hutang atau piutang falas mereka atau valuta asing mereka, tetapi juga harus berusaha menentukan bagaimana arus kas mereka secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar di masa depan. Terdapat penilaian exposure ekonomi. Untuk menilai exposure ekonomi dapat dilakukan dengan cara memisahkan beban operasi ke dalam beban operasi tetap dan juga beban operasi variabel, di mana nilai dari beban operasi tetap dapat ditentukan sesuai dengan sejarah laporan perusahaan, sedangkan beban operasi variabel ditentukan oleh tingkat penjualan dari perusahaan. Laba sebelum bunga dan pajak dihitung dengan mengurangi laba kotor dengan beban operasi total. Bunga yang terhutang pada bank-bank di negara yang tidak sensitif terhadap pergerakan nilai tukar. Namun apabila jumlah yang akan dibutuhkan untuk membayar bunga untuk kredit yang diambil negara yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar tergantung pada skenario nilai tukar yang terjadi. Laba sebelum pajak adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi dengan total beban bunga. Kebijakan untuk menaikkan penjualan di negara yang sensitif terhadap nilai tukar atau mengurangi pemakaian bahan baku dari negara yang sensitif terhadap nilai tukar akan menghasilkan dampak yang lebih seimbang. Berikutnya yaitu bagaimana restrukturasi dapat mengurangi exposure ekonomi. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penjualan pada negara yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar, mengurangi ketergantungan pemasokan bahan baku dari negara yang sensitif terhadap nilai tukar, menambah pinjaman yang berasal dari negara yang tidak sensitif terhadap pergerakan nilai tukar, dan mengurangi pinjaman yang berasal dari negara yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar. Strategi ini diperkirakan akan mengurangi ketergantungan dari pemasok-pemasok yang berasal dari negara yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar. Perlu diketahui bahwa sejumlah pendapatan atau biaya mungkin lebih sensitif terhadap nilai tukar daripada item-item pendapatan atau biaya yang lain. Oleh karena itu, hanya dengan sekedar menyeimbangkan kuantitas dari pendapatan yang sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang mungkin tidak mampu mengisolasi perusahaan dari risiko nilai tukar seperti itu. Cara yang lebih baik, perusahaan dapat mengevaluasi proposal restrukturasi operasi dengan membuat proyeksi untuk semua item laporan laba rugi berbasis beberapa skenario nilai tukar. Yang ketiga yaitu menggunakan spreadsheet untuk mempercepat analisis, di mana perusahaan dapat menggunakan bantuan komputer untuk menganalisis cara mana yang lebih efektif untuk digunakan dalam usaha pengelolaan exposure ekonomi ini.
dengan memasukkan pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi exposure ekonomi dan melihat mana yang paling berpengaruh terhadap perusahaannya, sehingga perusahaan dapat mengembalikan keputusan terbaik atau perusahaan dapat mengambil keputusan terbaik bagi perusahaannya dan bukan mengambil keputusan yang berdampak semu untuk perusahaannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.